Zeski tahu pola itu seperti bentuk caranya. Gampangnya seperti caranya berdoa ini ya apa sih? Caranya berdoa ini gimana? Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan, baiklah kamu berdoa seperti ini. Ayo coba buka Matius 6 ayat 9. Sudah ketemu Mas Yeski? Coba dibaca dulu ini. Nah, ayat 8 sampai 9. Matius 6 ayat 8 sampai 9. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, teman-teman, kata berdoa, karena itu berdoalah demikian, itu maksudnya Tuhan Yesus itu, karena itu caranya berdoalah demikian. Tadi kan teman-teman sudah menyambungkan kalimat ini, dan ini benar. Itu artinya teman-teman berpikir dan oh iya, benar. Nah, yang pertama, Bapa kami yang di surga. Itu Yesus memulai berdoanya itu dengan menyebut nama seseorang. Kepadanya dia berdoa, sama seperti kita. Jadi kita berdoa itu enggak Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tidak seperti itu. Tapi caranya, polanya itu bisa seperti ini. Bapa kami yang di surga bisa Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga. Bisa memakai bahasanya kita sendiri yang simple. Tapi polanya itu menyebut nama Yesus, menyebut nama seseorang, menyebut nama siapa yang akan kita ajak bicara? Yesus. Itu yang pertama polanya. Ya. Kemudian dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan itu suci. Jadi kita harus mengungkapkan, Engkau yang suci Tuhan, atau kakak-kakak yang dewasa, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang kudus Tuhan. Biasanya begitu kan variasinya kan. Nah, tapi di sini Tuhan mau pola itu ada dalam diri kita ketika kita berdoa. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada waktu itu Tuhan mendirikan kerajaannya, sesuatu terjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini maksudnya adalah kita berdoa itu dengan meyakini biar kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita. Nah, biarlah Tuhan kesembuhan terjadi atas kehendak-Mu, seperti itu. Dan biarlah apa yang kita minta ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak saya Tuhan. Nah, Tuhan maunya kita seperti itu. Kemudian pola yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya kita, tadi teman-teman sudah tempel, kita apa? Memiliki kebutuhan. Kita memiliki kebutuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, kita menyadari bahwa kita ini memiliki kebutuhan. Nah, maunya Tuhan, kita ini ngomong, kita menyadari Tuhan saya butuh. Tidak hanya berbicara makanan, tidak hanya berbicara minuman, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang lain itu silahkan disampaikan kepada Tuhan. Pola selanjutnya apa, Mas Yes? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya penting untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Betul, teman-teman. Siapa di sini yang setiap kali berdoa itu bilang, Tuhan ampuni saya? Saya.
Nah, kita harus ngomong, harus minta ampun setiap saat. Meskipun kita mengasihi Tuhan, meskipun kita mengasihi sesama kita, terkadang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Makanya kita perlu pengampunan terus-menerus. Kita perlu meminta maaf terus-menerus. Sebelum kita berdoa, kadang kan ada teman-teman yang bilang, Tuhan, sucikan saya, ampunikan kesalahan saya. Nah, kita harus terus meminta ampun. Kemudian apa nih Abel selanjutnya? Polanya. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, artinya Iblis menggunakan banyak cara untuk mencobai manusia untuk berbuat yang salah. nah, kok gitu sih Mbak Luis? Nah, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, iblis itu banyak menggunakan caranya untuk kita ini mudah jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan mau kita ini mengatakan, Tuhan, jauhkan saya dari iblis-iblis yang menggoda saya. Nah, teman-teman harus berkatakan itu di dalam doa, supaya saya tidak berdosa, Tuhan. Itu harus ada di dalam doa kita. Terkadang kita, saya sudah benar di dalam Tuhan. Waktu ujian ada kesempatan mencontek, kan mencuri, berdosa kan? Wah, sudah lengah kita. Kemudian pola selanjutnya apa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang layak. Amin. Nah, jadi ketika kita selesai berdoa, di akhir itu kita memuji Tuhan. Kalau di doa Bapa kami diajarkan, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biasanya contohnya apa ya buat kakak-kakak ini selesai doa terakhir? Sebelum bukan haleluya, kata-kata apa contohnya ini buat bagus. Selain haleluya amin, kan ini kalau di doa Bapa kami kan Tuhan ajarkan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo contohnya apa? Yang mengandung arti memuji Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat Nah, dari Tuhan. haleluya amin. Amin. Nah, apalagi ayo Mbak Luis, apalagi ayo. Kalau Mbak Luis berdoa kalimat terakhir apa sebelum amin? Sebelum haleluya amin. Itu apa? Yesus kami sudah berdoa. Nah, itu yang Tuhan mau harus ada, untuk kita sadar bahwa ada Tuhan yang layak dipuji. Nah, jadi doa Bapa kami itu dihafalkan dan kita tahu polanya. Oh begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti kita berdoanya gimana? Yuk kita praktek yuk. Tidak pakai doa Bapa kami ya, tetapi pakai polanya yang kita pelajari ini ya. Oke? Setuju? Setuju. Nontek. Ya. Ayo misal Abel dari pola yang pertama, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah kami, datanglah kerajaanmu. Enggak, maksudnya yang Bapa kami yang di surga. Kira-kira Abel memakai kalimat apa? Oh, bahasa saya. Bahasa sehari-harinya. Bahasa ini. Tuhan kami berdoa. Nah, oke. Ya Tuhan Yesus yang ada di surga, kami mau berdoa. Oke. Ya Luis, dikuduskan Aku nama. enggak. Oh, kalau les kuduskannya.
Wow. Wow. Apa yang Wow, ada servis. mulia muliakan namamu. Oke, boleh. Mas Rizky, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa sehari-hari ya. Atau apa yang menjadi kebutuhan Rizky, coba contohkan. Yeski mau sepeda Tuhan. Utarakan apa yang menjadi kebutuhannya Rizky ya. Yeski mau HP gitu. Tuhan, kami mau pelunasan gereja. Adalah kebutuhan. Kau butuh pacar. Tidak. Rizky butuh uang sekolah lunas, Tuhan. Nah, itu kebutuhan. Kan dapatnya gratis kok. Nah, setelah kebutuhan apa? Celia? Alhamdulillah kami. Datang ke kerajaan enggak pakai tadi? Iya. Apa-apa. Oke, udah. Gurunya Khusus kalimatnya baju apa? Datang ke Datang kerajaan. ke Jangan ke kerajaan Tuhan. Jangan bunyi lagi. Tuhan. Aku pakai nama aku ya. Ya. Jadi minta ampun. Maafkanlah Celia Tuhan. Nggak ada gitu. Oh, kakak nggak tahu aku doa aku pribadi kayak mana. Sesama formalitas sekali, maafkan. Nah, lanjut. Kak Cel. Aku melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah menyakiti dan mengampuni mereka yang sudah menyakiti. Apa namanya tuh? nggak tahu. Yang pertama, apa namanya tuh? Nggak tahu. Kalau nggak tahu tanya terus. Apa namanya tuh? Sekali lagi sama Bayu ini. Apa yang pertama itu Enggak dan apa namanya? Itu di surga. Ampuni aku untuk kesalahan yang sudah aku perbuat, dan aku mau melepaskan pengampunan buat mereka yang sudah menyakiti aku. Siapa namanya? Atau Terus menyebutkan nama. Boleh. Itu. Siapa? Satu. Hah? Satu. Kepo ya. Itu rahasia. Nah, betul teman-teman. Nah, coba teman-teman pikirkan, apakah pola doa ini bertele-tele? Tidak. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika kita berdoa, berbicara kepada Tuhan itu tidak muluk-muluk, tapi jelas. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah namamu Tuhan. Tuhan, cukupkan kebutuhan saya butuh uang sekolah Tuhan. Terima kasih, saya yakin Tuhan memberikan pelunasan tepat pada waktunya. Jelas. Dan ampuni kesalahan saya Tuhan, kalau saat ini, hari ini saya mengecewakan Tuhan. Seperti itu. Jauhkan saya Tuhan dari hal-hal yang buruk, supaya saya terus ada di dalam hal-hal yang baik, yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lanjut. Udah selesai. Nah, intinya yang Tuhan mau itu kita tidak boleh bertele-tele,
dan kita ada polanya. Ada berapa tadi? Ada 7. Nah itu, ini boleh dibawa oleh adik Yeski dan boleh dibawa oleh adik Abel. Nah kakak-kakaknya yang bisa kan sudah mempraktekkan. Nah, gitu ya teman-teman. Tuhan Yesus mengajarkan cara untuk berdoa kepada murid-muridnya. Oke. Saya selamat kakak tadi. Oke, kita sembah dulu ya. Oke, Kak. Abel yang bikin doa. Bisa kok ngambil tas. Amin.